Maksudnya orang beriman itu orang Yahudi. Ini belajar lagi nih Pak Bom bahasa Arabnya ini. Ada waw di situ alat sambung. Yaitu mereka innalladzina amanu. Kesungguhnya mereka orang-orang yang beriman. Walladzina, dan orang-orang hadu, yang mereka Yahudi. Wan nasoro, dan coba, dan di situ kalau sambung lagi Pak Bom, jangan memalukan diri. Wan nasoro, wasobiuna wan nasoro, yang mereka orang-orang sabiin. Sabiin itu orang-orang anak-anak Yakub. Wan nasoro, dan juga Nasrani, pengikut Isa alaihissalam. Man, siapa? Amana, yang beriman billah, kepada Allah. Pertanyaannya sekarang, apakah Yahudi, orang Sabiin, orang Nasrani, orang Kristen beriman kepada Allah sebagai pencipta langit dan bumi yang berhak diibadahi? Jawabannya tidak. Kalau siapa saja, tidak ada keraguan. Orang Yahudi yang beriman kepada Allah, orang Sabiin yang beriman kepada Allah, orang Nasrani yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, wa amila solihan, dan dia beramal soleh, fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka tidak ada rasa takut untuk mereka, dan mereka tidak akan bersedih. Betul. Jawabannya satu jawabannya, siapa saja yang mereka beriman kepada Allah. Pertanyaannya, apakah Allah pernah mengatakan dia punya anak? Jawabannya tidak. Allah katakan bahwasanya orang-orang yang mengatakan Al-Masih anak Maryam itu akan dimasukkan ke dalam neraka justru. Siapa saja yang beriman dari kalangan Yahudi, orang-orang Sabiin, dan orang-orang Nasrani, siapa saja di antara mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, dan dia beramal soleh, la khaufun alaihim. Memang tidak akan mungkin mereka tidak akan ada rasa takut untuk mereka. Ya, dan bahkan mereka tidak akan diberikan rasa kesedihan untuk mereka. Tapi pertanyaannya, orang-orang Kristen tidak beriman dengan Allah. Bahkan mereka mengatakan Allah itu tiga daripada satu. Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalasa. Allah itu dari yang ketiga, dari yang ketiga. Allah katakan mereka telah kafir. Jadi orang-orang yang mengatakan Allah Masih anak Maryam itu kafir, diharamkan masuk surga. Tapi ketika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, beriman sebenar-benar keimanan kepada Allah, maka la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada rasa takut untuk mereka dan mereka tidak akan bersedih. Tidak ada keraguan di sana. Kalau Pak Bom hari ini mau beriman dengan Allah, mengatakan Allah itu satu-satunya yang berhak diibadahi, beriman kepada Allah, bahwasanya Allah itu bukan Isa anak Maryam, beriman kepada Allah, Allah itu adalah pencipta kita yang akan kembali kita kepadanya, dan Pak Bom beriman kepada Allah dan beramal soleh, maka tidak ada keraguan Pak Bom juga akan masuk surga. Tapi kenyataannya Pak Bom mengatakan Al-Masih anak Maryam itu adalah Allah, maka Pak Bom haram masuk surga menurut Al-Quran. Iya, baik ya. Saya sudah mulai ketawa ini ya. Baik Pak Ustadz ya. Oke, saya mohon Pak Ustadz diskusi secara ilmiah, tapi dari tadi belum menunjukkan data ya. Oke, saya tanggapi lagi. Silakan Pak Ustadz, silakan. Terima ya. Oke. Iya, oke, baik ya Pak Ustadz ya. Oke, teman-teman, kita lihat ya. Saya tunjukkan Pak Ustadz tidak membatas saya pakai data dari tadi. Di dalam surat Maryam, kita buka Maryam ya, Maryam ini. Oke, ya. Di dalam surat Maryam, oke. Ini surat Maryam ya, 19 ayat 71. Pak Ustadz tidak menjelaskan sama saya dari tadi pakai data. Ya, ya sangat disayangkan ya. Oke, bentar ya. Saya kira kalau kita nih, tidak ada seorang pun di antara kamu melewati. Ini udah pasti. Jadi Pak Ustadz tolong baca aja. Nggak mungkin saya ngajarin Pak Ustadz ya. Ini Ibnu Katsir, Al-Quran 71. Pasti kalian masuk neraka. Tidak ada bilang tidak. Pasti. Yang tidak masuk neraka itu adalah orang yang bertakwa, yaitu orang Sabiin. Tadi surat Al-Baqarah. Ya. Ini kalau kita buka tafsir di ayat 72 sama. Kalian tidak masuk. Yang selamat itu adalah orang Nasrani, Sabiin dengan orang Yahudi. Bukan orang Islam Pak. Data tolong tunjukkan sama saya Pak Ustadz. Data bahwa orang Islam masuk surga. Sedangkan saya buka di dalam Ibnu Katsir di Yasin ya. Surat Yasin. Nih. Sebentar ya. Dalam surat Yasin 36. Ini Pak Ustadz ya. Ini data Pak. Surat Yasin 36 ya, 36 ayat yang ke 20 di sini ya. Nah, ini tafsirnya. Oke, saya buka Al-Qur'annya Pak ya, Ustadz ya. Nah, surat Yasin 36 ayat yang ke 20.
Ini saya dor Pak Ustadz ini. Pak Ustadz nggak bisa bantah ini. Harus Pak Ustadz bantah dong pakai data Pak Ustadz. Ya, tahu apa Ustadz? Nah, datanglah yang bergegas dari ujung kota, seorang laki-laki. Nah, ini seorang laki-laki siapa? Dia berkata, wahai kaumku, berarti kaum Nasrani, ikutlah para rasul. Makasih. Nah, ini kalau tafsir di sini, Kemenak ini, nah, di sini ada utusan-utusan, ya. Ya, 3 utusan ini. Utusan Nabi Isa, nih tafsirnya dari Kemenak. Nah, kemudian kalau kita buka di ayat 26, 3 utusan itu siapa? Nah, di sini 20 dulu ya. Sebentar. Oh, kita buka di 14. Perhatikan ayat 14 ini, 14. 14 ya, Yasin 14. Siapa ini di sini nih? 3 utusan ini. Ketika kami mengutus 2 utusan. Nah, ada 2 utusan ini. Nah, 2 utusan ini siapa? Nih, kita buka di sini. Nah, nih. Ya, siapa ini? Maka kami mengutus 3 utusan yang diutus kepadamu. Nih ya, Pak Ustadz nanti bacalah. Oke, ini bukan saya, ini apa? Ada namanya Yuhana dengan Bulus. Bernama Yuhana dan Bulus. Ini tafsir ini Kemenak ini. Nah, pertanyaan saya di dalam tafsir surat Yasin, nanti Pak Ustadz bantah ini. Ini datanya Pak Ustadz loh. Ya, surat Yasin 20. Di sini jelas-jelas yang diselamatkan adalah seorang uskup, bukan orang Islam. Itu yang tadi dalam surat Yasin dan surat Maryam, Pak Ustadz. Pak Ustadz bantah dong. Ini Al-Quran Pak Ustadz loh. Kita semua orang-orang mau dengarin, orang-orang Islam di bawah loh, sama orang Kristen loh. Nih, seorang uskup Pak. Nih uskup ini loh. Dor. Saya dor Pak Ustadz pada hari ini nih. Nih, bukan orang Islam Pak Ustadz. Oh, ini Ibnu Katsir ini. Sohi. Nih. Ini seorang uskup. Dia masuk surga nggak masuk neraka? Kita baca di Ibnu Katsir ayat yang ke-26. Surat Yasin 26. Harus Pak Ustadz bantah ini loh. Nih. Meriwayatkan ini Nabi Muhammad bukan ini dari ini tafsir Ibnu Katsir ya. Muhammad Ibnu Ishaq telah meriwayatkan dari salah seorang temannya dari Ibnu Mas'ud yang mengatakan bahwa kaum lelaki itu menginjak-injaknya dengan kaki mereka hingga isi perutnya keluar dari liang anusnya. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada laki-laki itu, "Masuklah ke surga." Dar, Pak Ustaz. Uskup ini yang Bulus tadi, uskup ini yang masuk surga. Di dalam surat Yasin yang tadi ayat 26 ini, maka laki-laki itu masuk ke dalam surga dan diberi rezeki di dalamnya, dan Allah telah melenyapkan darinya penderitaan dunia, kesedihan dan kesalehannya. Berarti yang masuk surga adalah orang Nasrani dan orang Sabiin dan orang Yahudi. Bapak nggak masuk surga Pak, silakan silakan Pak Ustaz. Baik Pak Ustaz, silakan. Baik ya. Baik, silakan Pak Ustaz, lanjut. Baik, luar biasa ya. Jadi ini yang selalu saya katakan tadi. Mana datanya? Oh, kita baru membantah data kalian. Ngapain saya tunjukin data lagi? Data yang kamu tunjukkan itulah datanya Pak Bom. Yang kamu keliru dalam memahami ucapannya. Padahal di situ terang benderang. Tidak ada satupun orang yang meyakini seperti keyakinanmu. Secara letterlek. Itu bahasa tidak ditujukan kepada orang Kristen. Mana datanya? Datanya itulah datamu, itulah datanya, gitu loh Pak Bom. Dari tadi nggak ditunjukkan datanya. Yang saya baca ulang datamu itu. Ngapain saya tunjukkan ulang sesuatu data yang sudah kamu tunjukkan, gitu loh Pak Bom. Kemudian kamu membawa surat Yasin tadi itu ayat 13. Ya, saya tunjukkan kepada Anda ya supaya coba ini saya. Coba ya, ini saya nggak bisa balik kamera, saya nggak ngerti. Coba lihat, saya baca deh, buka aja di situ ayatnya. Buka di situ ayatnya, surat Yasin ayat 13. Allah katakan di situ, qalu ma antum illa basarum, dikatakan id arsalna ilaihim isnaini. Ketika kami mengutus kepada satu kampung itu, ya, ayat sebelumnya di 13, wadrib lahum masalal ashabal qaryah. Berikanlah permisalan kepada mereka di ayat 13-nya Allah katakan surat Yasin.
berikan permisalan kepada mereka seperti permisalan orang yang kepada suatu kampung. Id ja'ahum mursalun, ketika datang kepada mereka utusan. Id arsalna ilaihim utsnain, ketika kami utus kepada mereka 2 orang. Fakadzabuhuma, maka kami pun mendustakannya, mereka pun mendustakannya. Fa'azzazna bi thalithin, maka kami kokohkan mereka dengan utusan yang ketiga. Faqalu, utusan itu berkata, inna ilaikum mursalun, sesungguhnya kami kepada kalian adalah utusan. Qalu, penduduk kampung itu berkata di ayat 15-nya, ma antum illa basarun mithluna, tidaklah kamu kecuali manusia seperti kami. Wa ma anzalar rahmanu min syai', dan Allah Ar-Rahman. Coba, bukan Isa di situ, Ar-Rahman. Wa ma anzalar rahman min syai', tidaklah Ar-Rahman itu menurunkan suatu pun. In antum illa takdibun, mereka orang kampung itu mengatakan kamu itu hanya seorang pendusta. Baca di tafsirnya. Ya, baca di tafsirnya. Saya mau balikkan kamera gimana caranya ya? Saya mau balikkan kamera, nggak ngerti saya. Ya. Bentar. Saya balikkan kamera nih supaya Pak Bom-bomnya ngerti ya, supaya tidak keliru dalam memahami. Oke, sebentar. Ya, oke, di mana ini? Putar kamera, ini dia. Kayaknya ini ya. Oke. Jadi di sini Pak Bom-bom ya, ini tafsirnya. Coba lihat. Faqalu, mereka berkata, ai li ahli tilkal qaryah, kepada penduduk kampung itu. Inna ilaikum mursalun, sesungguhnya kami kepadamu adalah seorang utusan. Ai mir rabbikumul ladzi khalaqakum, yaitu utusan dari Tuhanmu yang telah menciptakan kalian. Na'murukum bi'ibadatihi wahdahu, kami memerintahkan kalian untuk hanya beribadah kepada Allah. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Qala Abul Aliyah, jadi ajakan mursalin ini adalah untuk beribadah kepada Allah. La syarikalah, yang tidak ada sekutu bagi dia. Pertama, orang-orang Kristen sering membawakan dalil ini bahwasanya itu adalah Paulus, bahwasanya mereka adalah utusan Paulus. Pertama, ini bertentangan dengan keyakinan kalian. Paulus sendiri tidak pernah bertemu dengan Yesus. Artinya kalau kalian ingin mencocok logikan seakan-akan itu adalah utusannya Yesus kepada orang suatu kampung itu yang disebut dengan Antioquia, maka sudah terbantahkan sendiri karena Yesus tidak pernah bertemu dengan Paulus. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kamu ingin memaksakan Pak Bom-bom bahwasanya itu adalah Paulus yang ada di dalam kekristenan, maka kamu harus menerima konsekuensi dakwahnya. Apa itu dakwahnya? Menyembah kepada Tuhan yang satu, sebagaimana saya sebutkan tadi itu. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Nggak ada masalah. Karena memang Paulus yang bulus tadi itu adalah mengajak beribadah kepada Allah. Adapun Pak Bom-bom dan Kristen menyembah bukan kepada Allah tapi kepada ciptaan, yaitu Yesus. Dan Paulus yang disebutkan dalam Ibnu Katsir bertentangan dengan ajaran Kristen. Kalaupun kita mengatakan Paulus di situ adalah bulus, di situ adalah Paulus yang ada dalam kekristenan, maka konsekuensi yang harus diterima orang-orang Kristen bahwasanya dakwah mereka adalah untuk beribadah kepada Allah, sebagaimana surat di tafsir di ayat yang ke-14-nya, bahwasanya mereka diperintah para mursalun ini, para utusan ini mengajak kepada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menjadikan sekutu untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sama dengan ucapan Isa alaihissalam untuk hanya beribadah kepada Allah dan jangan menjadikan sekutu untuknya. Baik, terima kasih ya. Oke, jadi saya pikir ini Pak Ustadz lebih pintar daripada Ibnu Katsir ya. Iya. Oke, terima dulu Pak Ustadz. Ya Pak Ustadz ya. Terima dulu Pak Ustadz, terima saya punya itu. Bentar ya. Oke. Nah, teman-teman semua ya, inilah kualitas seorang Pak Ustadz. Kita maklumi saja ya, karena dari tadi beliau tidak bisa menunjukkan data, membantah ya. Saya menunjukkan dalam surat Daga. Makasih. Tuhan memberkati. Ya, dia tidak bisa membantah. Dari tadi saya sudah tunjukkan percuma ya, saya tunjukkan ya. Tadi bahwa dia mengatakan bahwa itu bukan Paulus. Padahal di tafsir Kemenak itu bulus. Bulus itu siapa? Paulus, coba Pak Ustadz, Pak Nasution tolong tunjukkan sama saya di dalam tafsir ya, di dalam tafsir surat Yasin ya, Yasin 14 itu bulus itu siapa dalam Kemenak ini?
Kalau selain Paulus itu siapa? Bulus itu siapa? Oke? Tadi saya sudah tunjukkan tafsir Ibnu Katsir bahwa itu adalah seorang uskup. Harus Pak Ustadz bantah. Jangan tidak bantah. Nah, tadi di dalam surat Yasin, surat Maryam itu. Saya kenapa katakan di situ ada ayat pendukungnya. Di dalam surat Al-Baqarah 62 bahwa yang diselamatkan adalah orang yang beriman adalah orang Yahudi Nasrani. Pak Ustadz tidak bisa menjelaskan. Sekarang saya bawa dalam hadis Muslim. Saya malam hari ini sadar Pak Ustadz. Pak Ustadz hancur berkeping-keping ini. Minta maaf Pak Ustadz ya. Oke. Saya buka dalam ini ya, dalam ini. Mungkin Pak Ustadz mungkin belum. Saya cuma baca teksnya aja. Saya nggak bisa dalam bahasa Arab ya. Kalau bahasa Ibrani saya bisa. Tapi kalau bahasa Arab nggak. Masing-masing punya ilmu ya. Nah. Tolong Pak Ustadz tolong baca dulu ya. Jelas orang Nasrani ini yang diselamatkan. Di dalam hadis Muslim 4969 di sini sahih. Pak Ustadz tidak menjelaskan konsep Islam masuk surga mana ayatnya. Data bahwa jamin pasti masuk surga. Kalau di Islam kan insya Allah, kalau di Kristen pasti. Oke? Pertanyaan saya, ini hadis Muslim 4969 sahih. Oke? Ini data nih Kemenak ini. Oke, saya baca. Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah, telah menceritakan kepada kami Abu Usama dari Talib bin Yahya dan Abu Budara Abu Musa, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, pada hari kiamat kelak, Allah Subhanahu wa taala akan menyerahkan seorang Yahudi ataupun seorang Nasrani kepada setiap siapa? Orang Muslim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan berkata, inilah penebusmu dari siksa api neraka. Jadi yang menyelamatkan Pak Ustadz dengan orang Islam adalah orang Yahudi Nasrani. Menjelaskan ini dulu loh. Hadis Muslim 4969. Berarti Pak Ustadz diselamatkan oleh orang Yahudi dan Nasrani. Dar, selamat datang di kebenaran. Hadis Muslim 4969. Kalian berbuat apapun tetap diselamatkan oleh orang Yahudi Nasrani. Itu tadi di Ibnu Katsir, sekarang di hadis Muslim. Pak Ustadz tolong jelaskan. Jadi orang Kristen apa yang Yesus katakan jelas, kita masuk surga. Pak Ustadz hanya dikasih iming-iming, gak dengar, kami yang masuk. Selamat datang di kebenaran Pak Ustadz. Bisa-bisa kalau saya bersahadat ini saya jadi Ustadz ini, kayaknya saya lebih laku daripada Pak Ustadz Nasution ini ya. Karena mungkin tinggal saya belajar bahasa Arab saja Pak Ustadz ya. Ini sangat jelas ya bahwa memang orang yang masuk itu salah satunya yang sudah sekarang ada di surga. Siapa? Coba kita lihat siapa yang sudah masuk surga. Dalam surat Yasin ayat 26 tafsir Ibnu Katsir. Di sini jelas masuk surga. Laki-laki itu beriman kepada ini, masuk surga ya. Maka laki-laki itu masuk ke dalam surga, diberi rezeki di dalamnya. Allah telah memberikan. Wahid mengatakan, kita baca tafsir ini. Wahid mengatakan bahwa dikatakan kepada Habib laki-laki itu masuklah ke surga. Dikatakan demikian karena dia gugur dalam membela agama Allah. Siapa? Kalau dalam tafsir ini adalah seorang uskup. Siapa lagi kalau tadi Bulus? Dalam tafsirnya Kemenak itu Paulus mati. Maka sudah merupakan keharusan baginya masuk surga. Mari kita berikan tepuk tangan. Masuk surga. Setelah ia melihat pahala diterimanya, ia berkata, alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui. Yasin 36 ayat 26. Kita baca ayat yang ke-20. Siapa yang masuk surga, Pak Ustadz? Uskup. Bukan Muslim, uskup. Haleluya. Silakan Pak Ustadz. Bentar ya. Oke, silakan. Baik ya, ini Pak Bom ini memang ada mungkin ya sedikit masalah dalam pemahaman dialog kita ya hari ini ya. Dia mengatakan tidak menjelaskan dari tadi konsep keimanan keselamatan Islam. Selalu mengatakan seperti itu, padahal kita sudah jelaskan dengan terang benderang ya bagaimana konsep keyakinan dalam Islam, dan dia meyakini
orang Kristen dengan mencomot tadi itu ya, surah Al-Baqarah ayat sekian tadi itu mengatakan, tapi dia melupakan ayat-ayat yang lainnya. Bahkan ya, yang bahkan dia meyakini bahwasanya itu adalah untuk Kristen. Ya, ini ada kesalahan lagi ya, bahwasanya Allah mengatakan di Al-Qur'an. Coba lihat ini ya. Ini baca. Coba baca ini. Ini baca bom baca. Ya, Allah katakan. Coba ini lihat. Surat Al-Maidah ya, ayat kelima, ayat 71. Lihat. Laqad kafarul ladina qalu, sungguh telah kafir mereka yang berkata, innallaha, sesungguhnya Allah, salisu salasa, adalah Tritunggal. Wa ma min ilahin illa ilahun wahidun, padahal tidak ada sesembahan itu kecuali sesembahan yang satu saja. Wa illam yantahu amma yaqulun, kalaulah mereka tidak mau berhenti dari ucapan mereka mengatakan Allah itu Tritunggal, la yamassannal ladzina kafaru, mereka akan ditimpakan, orang-orang kafir ini akan ditimpakan minhum adzabun alim. Bagaimana, di mana selamatnya? Mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Ayat yang sebelumnya lebih terang lagi nih, coba lihat ayat sebelumnya 71. Laqad kafarul ladzina qalu, mereka telah kafir orang yang berkata, innallaha huwal masih ibnu maryama, mereka kafirlah mereka yang mengatakan Allah itu Al-Masih anak Maryam. Wa qala Al-Masih, sementara Al-Masih berkata, ya bani Israila, wahai bani Israel, u'budullaha rabbi wa rabbakum, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Innahu may yusyrik billah, siapa yang menjadikan tandingan untuk Allah, faqad harramallahu 'alail jannah, orang ini diharamkan masuk surga. Wa ma'wahun nar, tempat kembalinya neraka. Neraka di sini bukan surga. Wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar, tidak ada penolong bagi orang yang zalim. Baca surat Al-Maidah 72 dan 73 Pak Bom. Jadi kalau yang mengatakan tadi bahwasanya mereka akan masuk surga, tadi kan disebutkan tadi ya, bahwasanya orang yang masuk surga itu orang-orang sobiin. Ini ada kesalahan dalam memahami bahasa Arab dan bahasa terjemahannya lagi. Coba lihat, diperjelaskan di sini. Ini kekeliruan luar biasa. Coba. Ini baca ini. Innalladzina amanu, sesungguhnya mereka orang-orang yang beriman, walladzina hadu, dan orang-orang Yahudi, wassobiun, dan orang-orang sobiin, anak-anaknya Yakub, wan nasoro, dan orang-orang Nasrani, man amana billah, siapa saja di antara mereka beriman kepada Allah, wal yaumal akhir, dan juga beriman kepada hari akhir. Maka Allah katakan, wa amila solihan, dan dia beramal soleh, fala khaufun alaihim, tidak ada rasa takut mereka, wala hum yahzanun, dan tidak ada rasa sakit untuk mereka. Ini surah Al-Maidah 69. Coba lihat, la syakka anna man amana billahi wal yaumal akhir, tidak ada keraguan bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dan mereka akan masuk ke dalam surga. Kalau beriman kepada Allah dan hari akhir, pertanyaannya apakah Bom beriman kepada Allah dan hari akhir? Jawabannya tidak, Pak Bom. Justru kalian Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dengar nggak tadi ya? Sorry. Jadi dikatakan bahwasanya mereka yang beriman, innalladzina amanu walladzina hadu, mereka yang beriman kepada Allah, orang-orang Yahudi, ya, orang-orang Nasrani, wasabiina man ana billah. Siapa saja yang beriman kepada Allah, maka tidak ada keraguan. Orang Yahudi Nasrani, kalau dia beriman kepada Allah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Masuk ke dalam surga. Makanya disebutkan tadi di ayat yang sebelumnya, Pak Bom, bahwasanya orang yang beriman kepada Allah, orang yang mengatakan Isa ibnu Maryam itu adalah Allah, masuk ke dalam neraka, bukan ke surga. Ini keliru ketika mengatakan bahwasanya mereka akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Aduh, tadi terputus saya banyak kali, rupanya tertutup ya. Pak Bom tidak ngomong pula lagi. Jadi jadi saya ngomong banyak tadi. Allah musta'an. Ya, nanti lanjut aja, nggak apa-apa. Nanti lanjut. Oke, teman-teman perhatikan ya. Tadi Pak Bom harus jelaskan saya tidak ini loh. Enggak, tadi saya tidak dengar. Siapa dia? Dengar di sini bagus kok, bagus. Enggak, suara saya bagus. Dengar nggak tadi? Ya. Dengar. Tadi saya dengar Pak. Oke.
Kita lanjut ya, Pak Ustadz ya. Oke. Pak Ustadz, ya tadi saya bertanya, Pak Ustadz nggak menjawab. Makanya saya bilang ayat Al-Quran, saya lebih senang dengan Allah berfirman ya daripada banyak teman-teman dari Islam tidak mempelajari imannya. Makanya saya bilang Pak Ustadz, lebih baik Pak Ustadz mendalami saja Al-Quran dulu dengan hadis, dengan tafsir. Dan tadi saya tunjukkan Pak Ustadz ditempeleng pakai Pak Ustadz punya. Saya lebih percaya firman Allah daripada Pak Ustadz. Nah, saya tunjukkan ya, Pak Ustadz dari tadi tidak menjawab satupun pertanyaan saya. Tidak ada. Sehingga saya punya rambut megaloman. Ya Pak Ustadz ya, inilah kebesaran bom ya. Perhatikan Pak Ustadz ya. Nah, di sini tertulis dalam surat 14 ayat yang surat Yasin ke-46 ya, surat Yasin ayat 14. Di sini tertulis bahwa yaitu ketika kami mengutus 2 orang utusan. Di sini 2 orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya. Berarti orang kafir yang mendustakan. Kemudian kami menguatkan dengan utusan yang ketiga. Nah, utusan yang ketiga ini siapa? Utusan itu berkata, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu. Kalau kita lihat tafsir Kemenak, nih, ceritakanlah ketika kami mengutus kepada mereka 2 orang utusan untuk menyerbu mereka, bertauhid dan beriman kepada risalah kenabian dari serta hari kebangkitan. Lalu mereka mendustakan keduanya. Kemudian kami kuatkan mereka berdua dengan utusan yang ketiga. Maka ketiga utusan itu berkata, sungguh kami adalah orang-orang yang diutus kepada kamu. Nah, di sini tafsirnya oleh karena kedua utusan itu yang menyebutkan namanya adalah, ini Pak Ustadz nih, Yuhana dan Bulus. Tolong Pak Ustadz jelaskan, Yuhana ini siapa, Bulus ini siapa? Berarti saya sendiri yang membawa di sini di dalam surat Yasin 20 nih. Ini yang selamat yang orang ketiga, ini uskup. Bapak bantah saya Pak Ustadz, ini ada seorang uskup. Uskup ini masuk surga. Dijelaskan dalam Ibnu Katsir ya. Ibnu Katsir menafsirkan tentang surat Yasin ayat yang ke-20 sampai 26. Ini 26. Orang itu siapa? Dia masuk surga. Nih, udah masuk surga dia. Nih, surga nih. Masuk surga Pak Ustadz. Berarti orang Kristen masuk surga. Pertanyaan saya, Pak Ustadz, adakah dalam surat Al-Quran bahwa orang Islam sudah ada masuk surga? Jelas tidak ada yang masuk surga. Kita berikan tepuk tangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bahwa seorang uskup masuk surga. Tidak ada orang Islam. Coba tunjukkan siapa? Nabi Muhammad kah? Siapakah masuk surga? Yang ada di sini adalah uskup. Ini Ibnu Katsir. Ini yang menampilkan Pak Ustadz sendiri nih. Seorang uskup. Cedeng nih, Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir nomor ya surat Yasin 20. Saya Pak Ustadz ini loh. Minta maaf. Ya. Jadi menurut saya Pak Ustadz, dari Pak Ustadz tadi belum jelaskan sama saya, ya. Jadi saya pikir Pak Ustadz tolong jelaskan habis ini. Innalillahi ini. Pak Ustadz, kemudian sudah saya jelas tunjukkan hadis Muslim 4969. Jelas Pak Ustadz tidak bisa jelaskan bahwa yang menyelamatkan karena orang Yahudi dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang masuk surga adalah seorang uskup. Uskup siapa? Tidak mungkin dari Islam, pasti orang Kristen. Uskup masuk surga, sudah ada 1 orang. Kemudian Rasulullah bersabda bahwa nanti di hari kelak orang Kristen masuk surga, nanti kalian orang Islam nanti digantikan sama orang Yahudi sama orang Nasrani. Pak Ustadz tolong bahas bantai ini yang tadi. Oke, makasih. Silakan Pak Ustadz. Waktunya masih sedikit, saya punya waktu sebentar. Ya, jadi begitu ya Pak Ustadz ya. Ya.
Pak Ustadz. Jadi Pak Ustadz tolong jelaskan. Saya punya surat Al-Quran yang saya tunjukkan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat Yasin ya 14 itu. Silakan Pak Ustadz, tunggu waktunya belum habis, masih ada waktu saya. Dalam surat Yasin tafsir Kemenak, Yohana dan Bulus. Tolong Pak Ustadz jelaskan Yohana itu siapa, Bulus itu siapa. Dalam tafsir Ibnu Katsir, surat Yasin itu adalah seorang uskup. Ada lagi satu orang yang tiga orang, satu orang. Silakan Pak Ustadz. Silakan. Baik. Yang tadi Pak Bom Bom ini sebenarnya nggak menyimak dari tadi ya. Kesalahan terbesarnya Pak Bom Bom ini penjalan kisah dia nggak simak gitu loh. Ya saya sudah katakan tadi ya, disebutkan ketika tadi Pak Bom Bom mengatakan ya membawakan surat Yasin tadi itu, saya sudah jelaskan dengan terang-benderang teman-teman sekalian ya. Ya. Kalau itu pertama adalah kisah dalam tafsir. Nah, orang-orang Kristen ini selalu gagal ketika dibawakan tafsir Al-Quran, kalian tidak bisa berdiri sendiri dengan tanpa tafsir. Padahal dalam tafsir ini juga jika dikatakan, saya sudah katakan dengan terang benderang ya Pak Bom Bom ya, ini saya bacakan makanya didengar kalau kita menjelaskan ya. Ya, supaya tidak seperti kita ini orang yang menutup telinga, membuka mulut lebar-lebar. Allah katakan, "Id arsalna ilaihim musnaini." Ketika kami mengutus kepada mereka 3 orang, fakadzabuhuma, dan mereka mendustakannya. Fa azazna bisalisin. Yaqulu ta'ala dzikrahu in arsalna ilaihim. Ketika kami mengutus kepada mereka, ini bahasa Arabnya langsung dari Ibnu Katsir ini. Ibnu Katsir juga ini. Coba. Ini At-Tabari. Nah, sekarang kita buka Ibnu Katsir. Ya. Ini dari Ibnu Katsir langsung. Ya, ini dari Ibnu Katsir. Ini Ibnu Katsir yang kamu buka tadi itu ada di sini. Saya langsung bahasa Arabnya Pak Bom Bom ya, karena saya mengerti bahasa Arab. Allah katakan, "Id arsalna ilaihim fakadzabuhuma ila ay badiruhuma bitakdzib." Orang kampung itu sangat bersegera mendustakan. Fa aslasna bisasin ay faqawwaina huma bisyad wasaddadna wa azarna huma birusulin salis. Kami memberikan kepada mereka ya yang ketiga utusan itu. Coba baca yang ke-14-nya. Makanya saya katakan kepada Pak Bom Bom, kemudian mereka berkata, qalu ma antum illa basharun mithluna. Mereka berkata, kamu ini tidaklah kecuali hanya seperti manusia biasa saja seperti kami. Ma anzalallah. Coba lihat. Allah tidak menurunkan Ar-Rahman min syai' dari suatu pun, in antum illa takdibun. Kalian ini tidaklah kecuali seorang pendusta saja. Orang kampung itu mengatakan mereka hanya pendusta. Faqalu, mereka berkata, ai li ahli tilkal qaryah. Mereka berkata kepada penduduk kampung itu, inna ilaikum mursalun. Orang yang tiga itu mengatakan, inna ilaikum mursalun ai mir rabbikumul ladzi khalaqakum. Dari Tuhan kalian yang menciptakan kalian. Na'murukum, perintah dakwanya, na'murukum bi ibadatihi, beribadah kepada Allah. Ya, beribadah kepada Allah, bukan beribadah kepada Isa. Wahdahu la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Ya, ini dakwah mereka. Yang tiga orang itu Bom-Bom bukan mendakwahkan Yesus sebagai Tuhan, mendakwahkan ibadah kepada Tuhan satu-satunya. Kalau kamu ingin mengatakan Bulus di situ adalah Paulus, maka seharusnya kamu juga menerima dakwanya yang dikatakan di situ masuk surga. Apa dakwanya Pak Bom-Bom? Beribadah kepada Allah wahdahu la syarikalah. Baca tafsir Ibnu Katsirnya yang ayat ke-15. Di situ kamu melihat dakwah yang tiga orang itu adalah beribadah kepada Allah, bukan beribadah kepada Yesus. Dan kamu mengatakan tadi yang mengulang-ulang terus bahwasanya orang yang masuk surga itu adalah orang Kristen. Loh, kalau masuk surga orang Kristen, bagaimana mungkin Allah mengatakan di dalam surat Al-Quran, surat Al-Ma'idah, ya, surat Al-Ma'idah, mereka ini dikatakan kafir. Coba lihat, ya, coba buka surat Al-Ma'idah ayat ke-72. Coba lihat ini. Bagaimana mungkin dikatakan kalian ini laqad kafarul ladzina qalu, mereka orang-orang yang berkata laqad kafar, telah kafirlah mereka orang yang berkata innallaha wal masih ibnu Maryam, Allah itu adalah anak Maryam itu. Ya, ini baca Arabnya. Mungkin kamu nggak percaya dengan ini. Sungguh telah kafirlah orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih putra Maryam. Padahal Al-Masih putra Maryam itu berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah, menyeru kepada Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mengharamkannya surga
Jadi Allah mengharamkan kepada orang Kristen surga, Pak Bom-Bom. Tempat kembalinya adalah neraka. Dan tidak ada penolong bagi orang yang zalim. Jadi orang Kristen dikatakan yang menuhankan Isa bin Maryam itu tidak masuk surga. Bahkan mereka akan masuk ke dalam neraka. Menurut Al-Quran, surat, ya, di sini jelas surat Al-Maidah ayat ke-72. Kemudian kamu mengatakan tadi, yang nggak ada waktu saya tentunya ya, saya akan sempit sekali. Nanti akan saya bahas khusus ya dalam putaran selanjutnya, bahwasanya yang maksud daripada hadis Nabi SAW tidaklah setiap orang yang beriman pasti dijadikan badil dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Hasrotan lahum, kata para ulama. Nanti saya bacakan. Itu adalah bentuk penghinaan terhadap mereka. Ketika Allah jadikan orang beriman ke surga, orang Yahudi dan Nasrani dimasukkan ke dalam neraka. Dor jeder. Jeder. Oke, baik ya, baik, oke. Kita terakhir ini 2 kali kita TikTok saja ya, tidak usah pakai ini. 10 menit, 5 menit, 5 menit kita TikTokan aja. Oke teman-teman ya. Oke. Nah, oke, kita lanjut ya. Langsung Pak Ustadz main jawab, saya langsung jawab saja. Oke, kita saling bertanya ya. Sebentar, ini kita saling bicara sama-sama ntar ya. Terima dulu Pak Ustadz. Terima. Oke, Pak Ustadz begini, langsung kita saling menjawab ya. Oke, saya bertanya, Pak Ustadz jawab, Pak Ustadz bertanya, saya jawab. Oke, Pak Ustadz, saya mau tanya, di dalam Al-Quran ini surat tafsir ini Yohana dan Bulus itu siapa? Yohana dan Bulus. Buka mic Pak Ustadz, buka mic. Minta maaf, buka mic. Oke. Mic-nya buka, ya. Baik, itu siapa? Itu adalah kisah Israel yang tidak begini. Kami dalam memahami Israel sebagaimana kata Nabi SAW, khudu akhbiru an bani Israel wala haraj. Ambilkan dari Bani Israel tanpa haraj. Sebenarnya enggak, siapa itu? Siapa? Yohana dan Bulus itu siapa? Apakah Paulus atau bukan? Tidak disebutkan apakah dia Paulus. Karena saya katakan metodologi penafsiran. Saya dengarkan. Dari metodologi penafsiran bisa mengambil dari Bani Israel. Ya. Apakah itu kebenaran atau tidak harus sesuai. Makanya kita kata Nabi SAW di dalam hadis, ya khudu'an Bani Israel wala haraj. Ambillah dari Bani Israel tanpa ada halangan. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan fajazau jahannam khalidan fiha. Barang siapa yang berdusta atasku maka tempat menempatkan tempat duduknya di dalam neraka. Di dalam Islam, ya Pak. Enggak, sebentar Pak Ustaz. Di situ siapa? Bulus, di situ siapa uskup itu? Ini dalam Ibnu Katsir adalah uskup, seorang uskup. Uskup itu siapa? Dari Islam atau siapa? Uskup. Saya katakan itu tafsir namanya. Saya jelaskan Pak Bom kepada Anda lagi. Tafsir Ibnu Katsir. Iya, saya sudah baca. Oke. Kalau begitu tafsir Ibnu Katsir berarti itu bukan orang Yahudi. Tidak benar itu tafsirnya. Tidak disebutkan Israel namanya Pak. Nah, di situ dikatakan ya Israel. Sekarang merujuk kepada siapa? Ini pertanyaan saya nih. Nah, kalau Pak Ustadz mau bantah, pertanyaan saya Bulus itu siapa? Oke. Nah, Bulus itu siapa? Silakan. Sebentar. Kalau Anda ingin mengatakan menyamakan itu maksudnya adalah Usna dan Paulus, katakan kita ambil dari pemahaman kekristenan, maka Pak Bom harus menerima konsekuensi dakwah yang diajak sebagaimana yang saya baca tadi adalah menyembah Tuhan. Bukan. Kita di sini konsep masalah keselamatan, bukan keselamatan tentang ketuhanan. Keselamatan, Pak Ustadz. Ingat, judul topik hari nanti besok baru kita ketuhanan. Ini tentang keselamatan. Apakah orang Kristen dijamin masuk surga atau orang Islam? Lihat konsep, bukan ketuhanan. Kita bicara keselamatan, Pak Ustadz. Pada surat Al-Maidah ayat 72 dikatakan kafir tidak akan selamat, bahkan mereka mahram surga. Saya sudah bacakan ayatnya. Berulang kali mengatakan kepada sekarang, apakah orang Islam masuk surga? Apakah orang Islam masuk surga? Sebagaimana siapa yang masuk surga karena apa? Sebentar, orang Islam masuk surga karena apa? Amal ibadah atau apa? Itu namanya sababiyah. Dengarkan. Bahwasanya keimanan syarat utama masuk surga adalah mengucapkan la ilaha illallah. Sebagaimana disebutkan dalam surat Muslim. Man qala la ilaha illallah. Man qala la ilaha illallah jannah. Siapa mengucapkan la ilaha illallah pasti masuk surga kata Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW. Kemudian tadi saya sudah sebutkan hadisnya Pak Bom, bahwasanya orang kalau ingin masuk surga harus mengikuti Muhammad SAW. Doubling. Aduh, putus teman-teman. Doubling. Tidak. Semut. Oke, saya bicara ya. Pak Ustadz, begini Pak Ustadz. Di dalam Islam kan ini judulnya topik malam hari kan tentang konsep keselamatan.
Nah, saya keselamatan itu jelas, kami keselamatan. Tapi tadi saya membaca Al-Quran, Pak Ustadz tidak bisa jelaskan tentang kepastian masuk surga. Yang di dalam Al-Quran maupun hadis, yang selamat masuk surga adalah seorang uskup. Pak Ustadz tidak bisa menjelaskan itu. Uskup siapa? Pak Ustadz membantah Ibnu Katsir. Nah, sekarang saya mau tanya, sebentar, Pak Ustadz tolong jelaskan bahwa kalian masuk surga itu bukan karena Muhammad ya. Saya kasih tunjuk. Pak Ustadz tolong bantah dulu. Nih, ini dalam surat hadis. Silakan Pak Ustadz buka hadis Muslim 4969. Di sini dikatakan kalian masuk surga karena orang Yahudi dan Nasrani, bukan karena amal ibadah kalian. Ini sebagai apa? Penebusan orang Yahudi. Silakan kau bantah ini, Pak Ustadz. Silakan. Oke, saya sudah katakan tadi. Pertama-tama saya sebutkan, kalau kamu ingin mengatakan Bulus yang ada dalam Ibnu Katsir itu adalah Paulus, berarti kamu harus terima dakwah mereka apa, Pak Bom-Bom? Menyeru kepada beribadah kepada Allah, bukan menyeru kepada beribadah kepada Yesus. Baca tafsirnya yang benar. Saya sudah bacakan tadi tafsirnya. Begini, Pak Ustadz, konsep malam hari ini bukan ketuhanan, Pak Ustadz. Nggak apa-apa, kita TikTok, nanti lanjut lagi. Ini bukan konsep ketuhanan. Kita berbicara siapa yang masuk. Berarti siapa yang masuk surga ini, Pak? Ada orang Islam masuk surga nggak? Kamu membawakan masuk surga pasti. Saya sudah katakan. Ya, mana ada tanya orang Islam masuk surga. Ini bagaimana, Pak? Bertentangan dengan Al-Quran berarti ini. Karena di sini kalian masuk surga karena orang Yahudi. Tolong Pak Ustadz jelaskan sama saya, Pak Ustadz. Wah, ini saya sudah dengar Pak Ustadz bertubi-tubi nih. Ya, Pak Ustadz tolong jelaskan. Oke, kita lanjut lagi sebentar. Kita lanjut lagi sebentar ya. Silakan. Semua tertip layar, Boy. Oke, Pak Ustadz. Sebentar, Pak Ustadz. Saya sudah terangkan dengan seterang-terangnya kepada Pak Bom-Bom. Memang di situ disebutkan badil minal Yahudi. Tidak ada satu orang pun dari orang beriman kecuali dijadikan sebagai badil dari orang penggantinya Yahudi atau Nasrani. Dijelaskan di situ kenapa Allah gantikan. Kenapa? Karena mereka kafir kepada Allah, bukan karena keislamannya. Itu yang dijelaskan oleh para ulama. Yang kedua, tadi saya sudah jelaskan berulang-ulang kepada Pak Bom-Bom bahwasanya ketika kamu membawakan Bulus yang ada dalam Ibnu Katsir yang masuk ke dalam surga, yang disebutkan dia adalah seorang Paulus atau seorang uskup, maka dakwah yang disebutkan di dalam tafsir itu juga bersamaan dengan itu, Pak Bom-Bom. Dakwahnya uskup, katakan dia uskup, adalah menyeru kepada Tuhan yang satu, penciptamu dan pencipta. Oke, sabar, Pak. Tuhan yang satu. Oke, Pak Ustadz. Bukan dakwah kepada ketuhanan Yesus. Oke, giliran saya lagi. Sebentar. Ini tentang keselamatan, Pak Ustadz. Sabar. Pak Ustadz, di dalam surat Al-Baqarah 62, Pak Ustadz bilang orang Yahudi kafir. Sekarang apa yang terjadi nih? Apakah saya dengar Pak Ustadz atau dengar firman Allah? Sesungguhnya orang yang beriman, orang Yahudi dan orang-orang Nasrani baca dan ini saya baca ya. Sesungguhnya tutupkan dannya. Ya, sabar. Sesungguhnya saya baca ulang. Sesungguhnya orang-orang beriman, orang-orang Yahudi. Koma ini, Pak, koma. Bacanya dannya lagi. Oke, dan orang Yahudi dan orang-orang. Loh, bisa baca koma ini loh. Ini nih, sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Saya baca loh, saya baca letterlet loh. Dan orang Sabiin, siapa saja di